Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa adana barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad takunu al-halu jumlatan. Wa qad takunu dan kadang ada al-halu apa hal, jumlatan adalah jumlah. Kadang hal itu terdiri dari jumlah, imma jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Di depan diterangkan bahwa hal itu adalah isim yang dibaca nasabkan. Akan tetapi kadang hal itu terdiri dari jumlah. Nahu ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun, seperti ja'a Zaidun wasyamsu tali'atun. Ja'a Zaidun, datang siapa Zaid. Wasyamsu, sementara adapun matahari, tali'atun adalah terbit. Zaid datang pada saat matahari terbit itu kan. Wasyamsu, sementara atau sedangkan. Wawunya ini waw hal, wasyamsu. Kalau maduranya wasyamsu hale cining areh tali'atun panikah apa tali'atun metoh ya. Fal wawu, maka adapun wawu yang mana wawunya wasyamsu, wawul hali adalah waw hal. Wasyamsu tali'atun, adapun asyamsu tali'atun mubtada'un wa khabarun adalah mubtada dan khabar. Asyamsu mubtada, tali'atun itu khabar. Wal jumlatu, adapun jumlah, jumlahnya asyamsu tali'atun, jumlahnya mubtada khabar, fi mahalli nasbin, di dalam mahal nasab, di dalam posisi nasab, hadun menjadi hal, min zaidin, dari lafal zaid. Wawunya waw hal, jumlahnya asyamsu tali'atun, dalam posisi nasab menjadi hal dari lafal zaitun. Datang siapa Zaid, sementara adapun matahari adalah terbit. Wahiyya fi quwwati qaulika ja'a Zaidun muqarinan tulu asy-syamsi. Wahiyya, adapun jumlah tersebut, yakni jumlahnya wasyamsu tali'atun, fi quwwati qaulika adalah seolah kamu mengatakan, sama dengan kamu mengatakan ja'a Zaidun, datang siapa Zaid, muqarinan tulu asy-syamsi, hale berbarengan bersamaan dengan terbitnya matahari. Contoh lain, ja'a Zaidun yadhaku, datang siapa Zaid, yadhaku hale ketawa. Datang siapa Zaid dalam keadaan ketawa. Datang Zaid sambil agila, itu maduranya sambil agila. Ini contohnya hal terdiri dari jumlah fi'liyah. Wala yakunul halu illa nakiratan. Wala yakunul halu, dan tidak ada apa hal, illa nakiratan, kecuali adalah nakirah. Hal itu pasti nakirah ya.
yakni bermaksud siapa musannif annal halah bahwa sesungguhnya hal la takunu ialah tidak ada apa hal illa nakiratan kecuali adalah nakirah kama fil amsilatis sabiqati seperti di dalam contoh-contoh yang lalu. Jadi hal itu harus nakirah ya. Tidak ada hal itu ma'rifat. Seperti contoh-contoh di atas ja'a Zaidun rakiban. Rakiban itu kan nakirah ya. Rakibtu al-farosa musrojan. Musrojan itu kan nakirah. Waqad ta'ti ma'rifatan. Waqad ta'ti dan kadang datang apa hal ma'rifatan hale ma'rifat ya kan? Tapi kadang beda hal itu terdiri dari isim ma'rifat. Kalau ada hal terdiri dari isim ma'rifat fatu awwalu binakiratin maka ditakwil dengan isim nakirah. Ditakwil, ditafsiri dengan isim nakirah. Ini arti isim nakirah. Nahu seperti udhulu al-awwala fal-awwala. Udhulu masuklah kamu. Al-awwala hari yang pertama. Fal-awwala lalu yang pertama. Masuklah kamu. Yang pertama demi yang pertama. Al-awwala ini kan isim ma'rifat kan. Tandanya apa? Ada alnya kan. Al-awwala fal-awwala. Beda isim hal terdiri dari isim ma'rifat. Beda. Tapi itu harus ditakwil, ditafsiri dengan isim nakirah. Artinya murattibina hale berurutan. Udhulu al-awwala fal-awwala. Masuklah kamu secara berurutan. Si Ka'ada masuk Ka'ada, si Budian masuk Budian ya kan? Murattibina. Kalau murattibina kan nakirah ya. Udhulu murattibina. Masuklah kalian murattibina hale berurut. Berurut atau mengurut ya kan? Murattibina ini isim fa'il dari rattaba fahuwa murattibun. Contoh lain wajtahid wahdaka. Wajtahid dan rajinlah kamu. Bersungguh-sungguhlah kamu. Wahdaka hale sendirimu. Wahdaka ini kan isim ma'rifat. Apa tandanya? Wahdu ini dimudhafkan kepada ka kan. Sedangkan ka ini isim ma'rifat. Ka kan dhamir. Salah satu jadi wahda di sini ma'rifat. Kok bisa ma'rifat jadi hal? Bisa, tapi ditfaridan. Jadi ijtahid wahdaka sama dengan mengatakan ijtahid munfaridan. Rajinlah kamu munfaridan hale sendirian. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Wala yakunu dan tidak ada apa hal illa ba'da tamamil kalami kecuali sesudah sempurnanya kalam. Artinya tidak boleh ada hal sementara kalam yang sebelumnya belum sempurna ya kan. Kalam yang sempurna itu apa? Kalau fi'il sudah ada fa'ilnya. Kalau butuh maf'ul sudah ada maf'ulnya. Kalau mubtada sudah ada khobarnya. Kama fil amsilatis sabiqati seperti di dalam contoh-contoh yang lalu. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban kan jatuh sesudah Ja'a Zaidun kan. Ja'a Zaidun kan kalam yang sempurna. Ada fi'il fa'il. Rakibtul farosa musrojan. Musrojan jatuh sesudah rakibtu al-farosa. Ada fi'il fa'il maf'ul.
Tapi wa qad yajibu taqdimul hali. Kadang malah hal harus didahulukan. Karena hal harus jatuh sesudah kalam yang sempurna. Tapi kadang justru wajib mendahulukan hal dari kalam. Wa qad yajibu, dan kadang wajib takdimul hali, apa mendahulukan hal. Kapan itu yang wajib? Idza kana laha sadrul kalami. Idza kana, apabila ada, laha ialah bagi hal, sadrul kalami, adapun permulaan kalam. Kadang hal malah harus didahulukan daripada kalamnya. Kapan itu? Yaitu apabila hal terdiri dari isim yang memang harus selalu ada di depan kan. Ada isim-isim tertentu yang harus ada di depan. Ka asma'il istifhami, seperti isim-isim istifham. Isim yang digunakan untuk bertanya, kata tanya. Nahu, seperti kaifa ja'a Zaidun. Kaifa, halai bagaimana, ja'a Zaidun, datang siapa Zaid. Halai berumbang, artinya Zaid itu datang dalam kondisi seperti apa. Lafal kaifa di sini menjadi hal, didahulukan dari kalamnya ja'a Zaidun. Wa i'rabuhu, adapun i'rabnya kaifa ja'a Zaidun adalah kaifa ismu istifhamin. Kaifa adalah isim istifham. Mabniun alal fathi, dimabnikan atas fathah, bukan fathah. Fathah ya fathah. Fathah dan fathah itu beda ya. Fathun dan fathatun berbeda. Kalau orang mengi'rab qoma Zaidun, qoma fi'lun madin mabniun ala fathin zahirin, bukan ala fathatin zahiratin. Tapi kalau ra'aitu Zaidan, Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun, gitu. Apa bedanya fathun dan fathatun? Kalau fathatun itu adalah harkatul i'rab, harkanya i'rab. Sedangkan fathun harkatul bina, ya kan. Fi mahallin nasbin, di dalam mahal nasab, alal hali, atas menjadi hal. Jadi kaifa itu posisinya menjadi hal di sini. Min Zaidin, dari lafal Zaidun. Wa ja'a Zaidun, adapun lafal ja'a Zaidun, fi'lun wa fa'ilun, adalah fi'il dan fa'il. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wala yakunu, dan tidak ada, sahibuha, siapa yang punya hal. Sudah menjadi istilah ya, sahibul hal. Illa ma'rifatan, kecuali adalah ma'rifat. Jadi ada hal, ada sahibul hal, ya kan? Kalau hal itu harus nakira, kalau sahibul hal sebaliknya harus ma'rifat. Seperti ja'a Zaidun rakiban, rakiban itu hal, Zaidun itu sahibul hal, si andi hal, kan? Hal harus nakira, sahibul hal harus ma'rifat. Kama fil amsilatis sabiqati, seperti di dalam contoh-contoh yang lalu. Wa qad ta'ti minan nakirati, tapi kadang datang apa hal dari isim nakira. Kadang, tapi jarang, ya kan. Kadang ada sahibul hal itu terdiri dari isim ma'rifat. Atau sebaliknya, sebaliknya. Kadang-kadang sahibul hal terdiri dari isim nakira. Atau isim nakira kadang menjadi sahibul hal. Tapi sifatnya samaan, samai, bersifat pendengaran. Ini yang
Sama'i itu kebalikannya qiyasi. Qiyasi itu artinya reguler. Reguler, beraturan. Mun sama'i berarti irreguler, tak beraturan. Tak beraturan. Kalau beraturan kan gampang, bodoh keidana kan. Tapi bahwa sahibul hal terdiri dari isim nakira, ini sifatnya sama'i, tidak reguler. Wa minhu, dan ialah di antara sahibul hal yang terdiri dari isim nakira, yakni min maji'i sahibil hali ma'rifatan. Al-hadisu, adapun hadis yang berbunyi shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa shalla wara'ahu rijalun qiyaman. Shalla Rasulullah, salat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, halai duduk. Jalisan ini menjadi hal dari Rasulullah, ini tidak ada masalah ya, karena Rasulullah ini ma'rifat. Wa shalla wara'ahu, dan salat wara'ahu di belakangnya Rasulullah, salat rijalun, beberapa laki-laki, keadaan mereka qiyaman, halai berdiri, ya kan? Qiyaman ini hal, rijalun ini sahibul hal. Jelas rijalun ini isim nakira mak bisa. Ini salah setong contoh sahibul hal terdiri dari isim nakira, tapi sifatnya sama'i. Karena sama'i tak bisa boleh ya. Yang ada biarkan ada. Faqiyaman, maka adapun lafal qiyaman, halun min dijalin, adalah menjadi hal dari lafal dijalun. Wa huwa nakiratun, sedangkan lafal dijalun adalah isim nakira. Wa huwa yuhfadhu, adapun maji'ul hali, maji'u sahibil hali nakiratan, ya kan? Adapun adanya sahibul hal terdiri dari isim nakira adalah yuhfadhu, dihafal saja, karena jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Wala yuqasu alaihi, dan tidak bisa dikiaskan yang lain kepadanya. Jadi sama'i bukan qiyasi. Wa qad yakunu sahibuha nakiratan qiyasan, dan kadang-kadang ada sahibul hal adalah isim nakirah qiyas. Bimusawwirin, dengan adanya faktor yang membolehkan. Minal musawwirati al-madhkurati fil mutawwalati, minal musawwirati, dari hal-hal yang membolehkan yang disebut fil mutawwalati, di dalam kitab-kitab yang panjang lebar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Babut tamyizi, ini adalah bab tamyiz. At-tamyizu, adapun tamyiz, huwal ismul mansubu, adalah isim yang dibaca nasab, al-mufassiru, yang menafsiri, yang menjelaskan, lima, kepada sesuatu, imbahama, yang samar, apama, minaz zawati, dari zat-zat. Ini definisinya separuhnya sama dengan definisinya hal ya. Sama-sama al-ismul mansubu al-mufassiru. Bedanya kalau hal adalah al-mufassiru liman bahasa minal hayat, kalau di sini al-mufassiru liman bahama
minaz zawat. Kalau hal itu yang dijelaskan adalah keadaan, sedangkan tamyiz yang dijelaskan adalah zat. Ada zat, ada keadaan zat, ya kan? Zaid itu zat. Datangnya Zaid itu adalah hal, adalah keadaan, ya kan? Hal itu menjelaskan keadaan, tamyiz itu menjelaskan zat. Atau dibalik, tamyiz itu menjelaskan zat, hal itu menjelaskan keadaan zat. Wanasibuhu, adapun yang menasabkan tamyiz, ada amil yang menasabkan kepada tamyiz. Wanasibuhu, adapun yang menasabkan tamyiz, ma qablahu, adalah sesuatu yang ada sebelum tamyiz. Sesuatu yang ada sebelum tamyiz itu berupa apa? Min fi'lin, berupa fi'il, au adatin atau bilangan, au miqdarin atau ukuran, kama sayadharu, sebagaimana akan tampak jelas, minal amsilati, dari beberapa contoh. Artinya amil yang menasabkan tamyiz itu imma fi'il yang ada sebelumnya, imma bilangan yang ada sebelumnya, imma ukuran yang ada sebelumnya. Wa qad yakunu mubayyinan lima khafiya minan nisabi. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang ada apa tamyiz, mubayyinan adalah menjelaskan, lima kepada sesuatu, khafiyah yang samar, minan nisabi, dari nisbat-nisbat. Tadi dikatakan bahwa tamyiz itu menjelaskan zat, kan? Tapi kadang-kadang tamyiz itu tidak menjelaskan zat, akan tetapi menjelaskan nisbat yang samar. Jadi prinsipnya tamyiz itu menjelaskan zat yang samar, tapi kadang-kadang tamyiz itu menjelaskan nisbat yang samar. Nisbat itu artinya relasi, hubungan antara musnad dan musnad ilaih. Pengembangan hubungan antara mubtada khabar, hubungan antara fi'il dan fa'il, itu nisbat. Kalau orang mengatakan qoma Zaidun, berdiri siapa Zaid, apa nisbat yang ada di dalamnya? Nisbatnya adalah qiyamu Zaidin, berdirinya Zaid, itu nisbat namanya. Kadang-kadang nisbat itu samar. Kalau qiyamu Zaidin kan tak samar. Zaid mancing kan, jelas lah. Kadang-kadang tamyiz itu menjelaskan nisbat yang samar. Tapi contohnya di sini yang paling banyak adalah tamyiz yang menjelaskan nisbat di sini ini. Sedangkan definisinya adalah tamyiz yang menjelaskan zat yang samar. Kama sayattadihu, sebagaimana akan tampak jelas, bil amsilati aidan, dengan contoh-contoh juga. Nahwu, seperti nahwu qaulika, seperti perkataanmu, tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba, mengalir, akili. Zaidun, siapa Zaid? Araqan, keringatnya. Tasabbaba Zaidun, ini tasabbaba ini fi'il, Zaidun itu jadi fa'il. Nisbatnya adalah tasabbubu Zaidin, mengalir apanya sakili. Ini kan samar nisbatnya, kan? Araqan, keringatnya.
Ini contohnya tamyiz yang menjelaskan nisbat ini. Fatasabbaba, maka adapun lafaz tasabbaba fi'lun madin adalah fi'il madi, wa zaidun adapun zaidun fa'ilun adalah fa'il. Wa arokon adapun arokon tamyizun adalah tamyiz, mansubun dinasabkan bil fathati dzahirati. Ini fathah zahir ya, bukan bil fathi zahir. Dinasabkan bil fi'li qablahu, dengan fi'il yang ada sebelum lafaz arokon, yakni tasabbaba. Wa huwa adapun arokon mubayyinun adalah menjelaskan lima kepada sesuatu imbahama yang samar minan nisbati berupa nisbat. Adapun lafal arokon adalah menjelaskan nisbat yang samar, yakni yang dijelaskan adalah soal mengadirnya Zaid. Apanya sih mengadir? Fa inna nisbatat tasabbubi ila Zaidin, karena sesungguhnya menyandarkan mengalir kepada Zaid, mengalir isandari ke Zaid kan, Zaid mengalir. Fa inna nisbatat tasabbubi ila Zaidin, karena sesungguhnya menyandarkan mengalir kepada Zaid, tahtamilu adalah memungkinkan apa nisbat, antakuna ada apa nisbat, min jihatil aroki dari segi keringat, awairihi atau dari selain keringat. Karena menyandarkan tasawuf, menyandarkan mengalir kepada Zaid itu boleh jadi dari segi keringatnya, dari segi kencingnya, atau dari segi apanya. Itu namanya kan samar, karena memiliki kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan itu kan tak jelas ya, maka dijelaskan dengan arokon sebagai tamyiz. Wa kadza qauluhu, demikian pula perkataan ki musannif, wa tafaqqa'a Bakrun Syahman. Wa tafaqqa'a dan penuh Bakrun siapa Bakar, Syahman ke Cina lemaknya. Penuh siapa Bakar, apa ini penuh? Turun apa-apa namun Syahman ini. Wa taba Muhammadun nafsan, dan senang siapa Muhammad nafsan dirinya, atau dimaknai ya nafsan dirinya ya, senang. Fa intibna lakum minhu nafsan. Taba Muhammadun nafsan, dan senang siapa Muhammad nafsan dirinya. Kullun minat tamyizaini, kullun adapun masing-masing, minat tamyizaini dari dua tamyiz, fihima di dalam dua contoh di atas. Contohnya kan tafaqqa Bakrun Syahman dan taba Muhammadun nafsan kan. Adapun masing-masing dari dua tamyiz di dalam dua contoh di atas, mubayyinun ialah menjelaskan lima kepada sesuatu imbahama yang samar, minan nisbati dari nisbat. Masing-masing menjelaskan nisbat yang samar. Syahman itu menjelaskan hubungan antara tafaqqa dan Bakrun. Nafsan menjelaskan hubungan antara Toba dan Muhammadun, apanya yang senang, apanya yang penuh. Wa kullun minat tarkibaini,
Wa kullun adapun masing-masing minat tarkibaini dari dua susunan di atas, susunan tafakku'a Bakrun dan Taba Muhammadun, fi'lun wa fa'ilun adalah fi'il dan fa'il. Tafakku'a fi'il madhi, Bakrun menjadi fa'ilnya. Taba itu fi'il madhi, Muhammadun jadi fa'ilnya. Wa sahman adapun lafal sahman fil awwali di dalam tarkib yang pertama, tafakku'a Bakrun sahman, tamyizun adalah menjadi tamyiz. Wa kadza nafsan demikian pula lafal nafsan menjadi tamyiz fisani di dalam tarkib yang kedua. Wastaraitu isrina gulaman. Kalau ini contohnya tamyiz yang menjelaskan zat yang sama ya, bukan nisbat. Wastaraitu dan saya membeli isrina gulaman 20 budak. 20 budak. Isrina gulamannya bisa diganti apa ya? Saya membeli 20. Isrina ini yang namanya adat ya, bilangan kan. 20 budak. Istara itu fi'lun wa fa'ilun. Lafal istara itu adalah fi'il dan fa'il. Wa isrina adapun lafal isrina maf'ulun bihi adalah maf'ul bihi. Mansubun bil ya'i dinasabkan dengan iya. Alamat nasabnya isrina iya ya. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Kenapa alamat nasabnya kok iya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi? Karena sesungguhnya lafal isrina itu adalah mulhaq digabungkan dengan jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Jadi isrina ini bukan jamak mudzakkar salim tapi mulhaq. Kenapa harus mulhaq? Karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk jadi jamak mudzakkar salim. Wa gulaman adapun lafal gulaman tamyizun li isrina menjadi tamyiz bagi lafal isrina. Kenapa kok harus ditamyizi isrina itu? Li ibhamiha karena samarnya isrina. Ya karena 20 itu masih samar. 20 apa? Apa 20 kambing, apa etek, apa ayam? Kenapa kok samar di solahiyatiha di kulli ma'dudin? Karena layaknya lafal isrina itu layak bagi tiap-tiap ma'dud. Ada adad, ada ma'dud. Adad itu bilangan, ma'dud itu artinya yang dibilang, ya kan? Isrina itu adat, gulaman itu ma'dud. 20 itu bisa digunakan untuk apa saja, ya kan? Ya. Jadi kalau orang mengatakan istar itu isrina itu tak jelas, saya membeli 20. Ya. 20 apa? Gulaman. Wa nasibut tamyizi adapun yang menasabkan tamyiz, yang menasabkan gulaman sebagai tamyiz itu apa? Adalah isrina, lafal isrina sebagai adat. Wa malaktu tis'ina najatan wallahu alam. Boleh tamu ibu. Wallahu